konsumen ya kan itu banyak materi perilaku konsumen ya tentang kepuasan atau kualitas gitu. Jadi datang ke teman-teman ke anggaplah ke tujuan pasar. Tujuan Mbak Lis ada mengantar teman Anda. Kira-kira nanti yang biasanya ya yang dapat belanja gitu. Nah itu. Halo, selamat datang Cendekia Muda di podcast RHSC bersama saya Lili Zulaikha. Dan kali ini saya mendatangkan narasumber yang hebat. Sebelumnya kita sudah berbicara mengenai mahasiswa dan yang lainnya. Sekarang saya di sini bersama Pak Eka, salah satu dosen di STI Cendekia Bojonegoro. Selamat siang Pak Eka, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mbak Lili, alhamdulillah baik. Gimana kabar Mbak Lilis? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Gitu. Oke. Kali ini Pak Eka ini adalah salah satu dosen yang ada di STI Cendekia Bojonegoro. Beliau juga di sini kita akan membahas tentang buku yang ditulis sama Pak Eka. Ini judulnya Impulse Buying. Nanti kita bicara tentang ini dan keseharian dari Pak Eka. Buku perdana Mbak? Buku perdana ini. Iya, dan semoga kedepannya itu sebagai pelecut untuk membuat buku dengan edisi yang lebih banyak lagi. Amin. Amin. Mungkin bisa dijelaskan kesehariannya Pak Eka mungkin. Baik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro. Maaf belibet ini ya, karena pertama kali ini, karena promosi ini ya. Ya, salah satu dosen di STIKIA, saya masuk dalam prodi manajemen, gitu. Oke, gini, saya juga penasaran Pak, kenapa ini kok jenengan ambil judul Impulse Buying? Baik, nggih. Kenapa saya kok perilaku konsumen ya gini? Itu banyak materi perilaku konsumen ya tentang kepuasan atau kualitas gitu. Kenapa saya kok ngambil tentang impulse buying? Itu karena ada salah satu penelitian itu bahwa sebesar 85% pembelian yang terjadi di pusat perbelanjaan modern atau di mall atau apa gitu, itu terjadi karena pembelian tidak terencana. Oh. Berikan Mbak Lilis? Ya. Misalkan seperti ini. Mbak Lilis datang ke teman-teman ke anggaplah ke tujuan pasar gitu. Tujuan Mbak Lilis ada mengantar teman Anda. Kira-kira nanti yang biasanya ya yang dapat ikut belanja gitu. Nah itu malah kadang lebih parah lagi. Teman yang Anda antar itu gak dapat barang, Anda dapat barang gitu ya. Nah, padahal Anda tidak merencanakan membeli barang tersebut. Nah, itu adalah terjadi rata-rata 85% bahwa pembelian yang ada di pusat perbelanjaan modern itu terjadi karena pembelian yang tidak terencana. Itu menjadi suatu case yang bagus bagi suatu peneliti dan juga bagi produsen bahwa bagaimana bisa menciptakan suatu produk itu agar orang membeli itu bukan karena keinginan dia, tapi tiba-tiba nggak tahu gimana datangnya langsung membeli produk kita gitu. Itu bagus buat saya. Iya, gitu. Jadi gitu, sahabat-sahabat Cendekia. Topik ini tuh bagus banget. Impulsive buying itu pembelian yang tidak terencana gitu ya Pak? Ya, benar. Secara umum seperti itu. Oke, biasanya kemarin saya juga pernah meneliti tentang waktu kemarin PKM RSH itu kan juga saya ngambil topiknya impulsive buying. Oh gitu? Iya. Ini buat Anda gratis loh nanti gitu. Baik. Oke, gitu impulsive buying. Tapi kalau ngomongin tentang gender, biasanya cewek ya Pak yang paling sering melakukan impulsive buying. Ya, secara umum memang mungkin gender wanita itu yang sering melakukan pembelian tidak terencana. Tapi sekarang gaya itu berubah ya. Ada orang itu gini, karena masa-masa pasca pandemi kemarin, yang namanya ibu-ibu kan kalau melakukan pembelian kan terencana gitu kan ya, karena masalah dana dan sebagainya gitu. Malah sekarang dengan apa ya banyak milenial seperti itu, ada cewek dan cowok gitu, hampir imbang antara cewek dan cowok gitu. Karena apa? Karena pembelian tidak terencana itu bisa dilakukan baik wanita maupun pria. Yang penting dia memiliki ketersediaan dana. Ketersediaan dana Pak, uang belum tentu juga. Saya pikir Mbak Lilis punya mobile banking
atau punya kartu-kartu yang lain gitu ya. Jadi walaupun Mbak atau mungkin pinjol gitu ya, bukan ya. Jadi walaupun mungkin kita tidak memiliki dana cash, dana cair gitu ya, tapi dengan kemudahan dana tersebut itu kita bisa melakukan pembelian, keputusan pembelian. Itu adalah maksud dari ketersediaan dana dalam buku tersebut. Gitu. Ternyata bagus sekali ya topik tentang impulsive buying ini. Nah, mungkin Pak Eka ini dapat inspirasi dari mana ini? Baik, ini sekalian mungkin salah satu bentuk jenis buku ya. Oh ya. Ini buku impulsive buying ini itu terinspirasi dari beberapa penelitian sebenarnya. Jadi ada 2 atau 3 penelitian. Kalau dalam buku itu ada referensi, ada monograf, dan beberapa buku yang lain gitu ya. Ini mungkin bisa masuk ke monograf sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan juga monograf itu apa, mungkin biar sahabat-sahabat cendekia tahu. Baik, ini agak mendadak sebenarnya teman-teman, bahwa sebenarnya terdapat beberapa jenis buku lah gitu. Ini paling utama 2 lah gitu ya. Pertama adalah buku referensi. Buku referensi ada seperti buku yang kita ada di perpustakaan gitu, teori sebuahnya gitu ya. Anggaplah full teori tentang suatu case gitu. Tapi kalau buku monograf merupakan suatu buku yang yang merupakan hasil dari beberapa penelitian. Jadi menjadi satu buku. Jadi dari buku impulsive buying ini merupakan hasil dari beberapa penelitian saya yang sudah saya lakukan beberapa periode yang lalu gitu ya. Ini sebagai motivasi juga mungkin bagi teman-teman di sini. Saya yakin teman-teman di sini memiliki literasi yang banyak dan melakukan penelitian juga seperti Mbak Lilis ini aktif di akademisi juga di luar gitu ya, di organisasi gitu ya. Bahwa mungkin Mbak Lilis memiliki penelitian tentang ini topiknya tapi harus sama loh ya. Tentang ini satu topik gitu ya, Pak. Iya, topiknya sama tapi nanti case-nya berbeda-beda. Nanti Mbak Lilis bisa atau teman-teman juga hasil dari penelitian Anda gitu, Anda susun menjadi satu, menjadi misalkan bab 1 bab 2 bab 3 begitu, menjadi suatu keserangkaian buku, itu akan menjadi suatu buku yang namanya buku monograf. Oke. Itu bagus. Tadi termasuk monograf ini. Secara umum monograf itu, iya. Jadi semua kayak cendekia muda yang lainnya di rumah bisa membuat buku seperti ini ya, Pak? Bisa. Atau gini, misalkan ini sebagai masukan juga, Mbak, misalnya nanti ya skripsi gitu. Skripsi penelitian juga kan. Mbak Lilis meneliti tentang anggaplah kualitas pelayanan gitu terhadap perusahaan ini. Ada teman Mbak Lilis yang A gitu, kualitas pelayanan di perusahaan gitu ya. Atau teman Mbak Lilis yang lain gitu, kualitas pelayanan di anggaplah di suatu segmen konsumen tertentu gitu ya. Kan sama-sama kualitas pelayanan. Iya. Anda gabung menjadi satu, menjadi buku, di mana buku tersebut itu ada penulis pertama Mbak Lilis, penulis kedua A, penulis 3 itu B gitu, menjadi satu buku yang bagus. Itu mungkin sedikit masukan dari kami bagaimana cara membuat buku yang sederhana. Susah Pak, ya susah sih. Kalau saya bayangkan gitu, tapi kalau kita laksanakan gitu, kalau kita jalani, insya Allah tidak susah-susah banget Pak. Ya. Kita mau buat buku bersama mungkin? Boleh. Gitu. Ya, amin. Iya. Jadi kalau ngomongin tentang susah enggaknya buat buku, mungkin kendala saat proses penulisannya ini. Baik. Apa sih kendala sih Pak gitu ya? Iya. Adalah niat pertama ya. Itu paling niat lah. Kalau sudah ada niat, ada gitu kan ya? Iya, bisa gitu. Saya juga nggak tahu, Pak. Saya tuh mungkin berarti apa-apa perlu harus niat dulu. Iya, niatnya gitu. Atau juga mungkin tuntutan ya. Ya, tuntutan juga ya. Mungkin bagi kami teman-teman dosen gitu kan ada BKD dan sebagainya gitu kan ya, beban kerja dosen gitu. Di mana tiap periode itu harus mengumpulkan BKD tersebut. Salah satunya adalah membuat buku. Tapi bukan berarti membuat buku itu 1 semester 1 kali, tidak. Karena dalam BKD itu yang saya pahami itu adalah pembuatan buku minimal 1 tahun sekali. Mungkin ya nggak apa-apa lah. Masuk tuntutannya gitu. Iya, misalkan Mbak Lilis jadi dosen gitu ya, amin gitu ya. Amin. Saya tuh memiliki kemampuan dalam membuat buku gitu. Ya udah saya tiap semester membuat buku. Ya jangan gitu ya. Dalam tadi saya ikut seminar gitu, minimal itu 1 tahun sekali buku gitu ya.
tidak setahun 2 kali, tidak gitu. Nah seperti itu. Tadi kembali ke pertanyaan Mbak Lilis tadi, apa sih kendala-kendala gitu buku gitu ya. Pertama adalah tadi niat. Kalau sudah menentukan topik, nah itu penting. Topik berbeda dengan judul loh ya. Topiknya sama, judul bisa kan beberapa kalimat, bisa diubah-ubah. Sama skripsi juga nanti. Sama kayak tema juga gitu, Pak. Ya, tema itu masuk ke dalam topik. Ya. Jadi kalau topik sudah ditentukan, tema ditentukan, ya udah nanti Mbak Lilis sama teman-teman bisa menentukan kira-kira apa sih tema yang menurut saya bagus ini, saya buat yang lebih menarik lagi seperti apa gitu ya. Kalau dalam buku ini kan pembelian tidak terencana, lebih kepada pembelian di pusat perbelanjaan modern, di mall gitu. Terus ada lagi Mbak Lilis, saya tuh banyak di pasar tradisional Pak, pasar tradisional tidak ada urus bayang, tetap ada gitu ya. Nah itu bisa apalagi di online lagi sekarang Mbak. Oh iya sekarang online lebih bagus lagi. Dan itu rata-rata online itu kan tidak terencana kan ya. Nah seperti itu. Ada. Itu jadi yang kedua tadi, yang pertama adalah niat, yang kedua tentang topik, yang ketiga mungkin lebih kepada mungkin banyak ya. Saya generalisasikan saja. Yang terakhir itu tentang penerbit. Ya penerbit. Penerbit kan banyak, Pak. Iya banyak. Cuma yang kompeten dan kredibel itu yang perlu kita pilih. Ya lihatlah mungkin di websitenya gitu, kira-kira dia sudah berdiri berapa tahun, ya, dan buku-buku yang dihasilkan sudah berapa gitu ya, dan kualitasnya seperti apa. Dan juga ada beberapa seperti ISBN dan sebagainya gitu, itu harus jelas. Nah, gitu mungkin. Karena mungkin Mbak Lilis bisa lihat di web di internet itu bahwa ada tiba-tiba sekarang itu banyak penerbit. Ternyata terbitnya cuma baru 2 bulan yang lalu, 3 bulan lalu gitu ya. Tapi bukan berarti penerbit yang baru berdiri 2-3 bulan lalu itu tidak kredibel, belum tentu juga kan. Tapi kalau kita cari yang anggaplah memiliki pengalaman yang bagus, anggaplah output luaran buku yang sudah banyak atau sudah yang bagus, itu yang lebih direkomendasikan. Gitu. Jadi ternyata penerbit itu juga kita harus pilih-pilih. Gitu. Ini kita tutup ya penerbitnya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat yang lain lah gitu ya. Karena bukan kita mempromosikan penerbit ini tidak gitu ya. Insya Allah ada memiliki referensi sendiri-sendiri. Nah untuk proses penulisannya ini juga kan Pak Eka ini kan secara juga dosen di STIR, terus juga ambil pokoknya tugas-tugas di STIR itu kan banyak gitu. Apakah penulisan ini juga mempengaruhi aktivitasnya Pak Eka atau gimana? Baik. Atau bisa diatur gitu? Kadang-kadang itu ada yang namanya mood ya, gitu ya, gitu ya. Kayaknya kan anak-anak sekarang tuh ada mager, bad mood gitu. Nah itu memiliki beda moodnya gitu Pak. Jadi kan ada kalanya gitu, pada waktu agak sibuk gitu, mungkin ide-ide yang ada, lupa temanya sudah ada gitu, itu agak kurang keluar gitu ya. Tapi pada waktu kita sudah tenang, kalau saya biasanya malam Pak. Malam atau mungkin pagi gitu sudah keluar gitu. Baik. Oh ada ide loh. Tidak langsung saya buka laptop ngetik, tidak. Saya tulis saja. Beberapa outline. Oh ini gitu. Nanti kita kembangkan. Jadi ini pengalaman dari dosen saya dulu. Pada waktu membuat penelitian sebagainya itu, saya tidak membuat langsung kalimat itu, tidak. Buat outline dulu. Outline itu apa itu? Seperti garis besarnya. Ya, daftar isi gitu loh Pak ya. Saya nanti buat ini gitu. Nah itu yang agak susah. Buat aja dulu outline-nya gitu. Kalau sudah fix, barulah insya Allah itu untuk mengisi kalimat di dalamnya, di dalam outline itu menjadi lebih mudah insya Allah. Gitu. Gitu teman-teman sedikit yang muda. Ternyata ya susah-susah gampang gitu ya Pak. Gampang-gampang aja gitu aja. Jangan susah-susah gitu. Nanti teman-teman yang lain agak susah gitu. Iya gitu. Dan berarti agak sedikit gitu. Mungkin Pak Eka bisa menjelaskan sedikit isi dari buku ini. Ini tentang apa saja ya? Saya buka ya Pak? Silakan Pak. Oke, saya baca di daftar isinya. Ini ada perilaku konsumen, ketersediaan dana. Nah ini yang tadi dibahas ya Pak.
studi kasus impulsif buying, Ya. perilaku impulsif buying. Jadi impulse buying itu agak luas, Mbak. Berarti impulse buying itu kita ke toko, kita membeli produk A langsung dapat produk B gitu, yang itu saja tidak. Impulse buying itu ada impulse buying yang tidak yang terencana gitu. Loh, maksudnya gimana, Pak? Impulse buying atau kemudian tidak terencana. Tapi Pak Eka bilang kok terencana gitu. Itu seperti ini case-nya. Ini menarik. Pada saat sekarang musim kemarau ya. Dulu pada waktu musim penghujan, saya pada waktu di jalan anggaplah kehujanan nggak bawa payung gitu atau nggak bawa jas hujan gitu. Pada waktu waduh, saya bawa sepeda motor nggak bawa jas hujan, nggak bawa payung, itu akhirnya nanti saya kehujanan gitu ya. Dan saya nggak punya gitu. Nantilah saya akan membeli gitu ya. Nah pada waktu itu saya membeli nggak ada, di suatu toko saya nggak ada gitu ya. Tapi dalam benak saya itu bahwa suatu saat saya akan membeli produk tersebut karena saya butuhkan pada saat musim hujan gitu ya. Nah sekarang musim kemarau, saya ke mall gitu ya. Saya ingin membeli produk makanan lah gitu ya. Saya anggaplah ya jalan-jalan di mall gitu, saya menemukan jas hujan gitu. Dan saya membelinya. Karena apa? Saya dulu pernah teringat bahwa pada waktu musim hujan dan saya hujanan, saya tidak memiliki jas hujan dan payung sehingga saya hujanan, dan saya berencana suatu saat nanti apabila di suatu toko saya menemukan produk tersebut, saya akan membelinya. Nah, seperti itu, dan sekarang di bulan kemarau saya menemukan, maka saya akan membeli produk tersebut. Jadi saya setelah itu tidak terencana membeli produk itu karena saya membeli produk makanan tadi, tapi sebenarnya saya merencanakan dalam benak saya bahwa suatu saat saya akan membeli produk tersebut. Nah itu adalah plan impulse buying atau pembelian terencana yang direncanakan. Kecuali yang murni loh ya, atau pure impulse buying. Nah, dan yang terakhir dalam buku ini lebih bahas tentang fashion investment impulse buying. Jadi pembelian tidak terencana karena keterikatan kita terhadap suatu produk. Misalkan Mbak Lilis itu fashionable, mengikuti tren pakaian gitu ya. Apapun jenis model yang terbaru yang ada, pasti Mbak Lilis beli. Nah, seperti itu. Contoh lagi seperti produk iPhone. Mungkin ada teman Mbak Lilis itu apapun seri iPhone yang keluar, walaupun dia sudah memiliki produk iPhone terakhir yang dibeli, dia akan membeli produk iPhone terbeli. Fungsinya kan nggak sama kan? Iya, sama. Tapi karena dia ikuti tren tersebut, maka dia akan membeli produk tersebut. Nah, itu garis besarnya Mbak Lilis ya. Insyaallah ada di buku ini. Gimana harus buku aja gitu? Iya. Harus beli aja. Bisa baca sendiri. Oke. Oh iya, nah ini bisa belinya bisa di mana, Pak? Nanti bisa di link di bawah ini gitu ya. Enggak, maksudnya. Ya gitu ya. Di mana ini? Bisa pesan aja ya nanti. Oke, yeah. Insya Allah ada, karena ada, insya Allah bisa ada. Kita stoknya mungkin ada. Oke, gitu guys. Jadi nanti teman-teman kalau mau penasaran sama isi buku ini tentang impulsif buying, pasti teman-teman di rumah juga pernah mengalami apa itu impulsif buying, pasti ya Pak? Yeah. Tiap orang ya. Okay. Oh ya, sedikit tambahan ini terakhir ya. Okay. Ini kan buku pertama satu tentang impulsif buying ya. Kita ada 2 buku. Insya Allah yang kedua ini akan terbit. Yang masih OTW ya Pak? Iya, masih OTW ya. Impulsif buying juga, tapi dengan versi yang lain gitu ya. Dari sudut pandang yang lain. Ini pembelian tidak terencana, mungkin lebih fokus kepada pembelian tidak terencana di pusat perbelanjaan modern. Nah, yang satunya mungkin impulse buying karena ada suatu dana gitu ya. Anggaplah seperti CSR atau kenaikan pendapatan gitu ya. Ya mestinya ya Pak, kalau pendapatan kita naik, otomatis pembelian tidak terencana kita naik gitu ya. Ternyata enggak Pak. Dalam buku ini, bahwa belum tentu seseorang yang pendapatannya naik itu pembelian tidak terencananya atau konsumtivismenya itu naik, belum tentu juga. Kenapa? Itu kan gini, salah satu penelitian yang saya temukan bahwa walaupun kita memiliki dana tapi kita tahu bahwa misalnya seperti ini, bahwa saya lanjutkan, walaupun kita memiliki dana tapi kita tahu bahwa dana yang kita keluarkan ini akan kita keluarkan pada saat harga suatu barang yang kita inginkan itu harganya akan turun. Kapan itu? Misalkan gini, Mbak Lilis pada waktu
sering ke mall gitu ya, biasanya kalau hari biasa gitu nggak ada diskon. Kalau akhir pekan weekend, buy one get one atau diskon 50% gitu kan ya. Jadi Mbak Lilis memiliki dananya banyak gitu. Tapi dia mengurungkan membeli pada saat itu karena dia tahu bahwa pada akhir pekan akan dibuka diskon. Jadi walaupun dananya banyak Mbak Lilis ini, tapi dia melakukan pembelian pada momen-momen tertentu. Nah itu salah satu item di sini. Selanjutnya ya Pak. Ya. Kalau bicara tentang ini, saya mau tanya mengenai belanja online ya Pak. Ya. Biasanya kan gini, kalau teman-teman di rumah, termasuk saya juga sih Pak. Ya. Biasanya kalau sekarang, iya, sekarang kan belum punya uang gitu. Pasti kalau lihat di online shop itu kan pasti pengen ini, terus dimasukkan ke keranjang, terus waktu kita punya uang, kita kadang lupa atau kadang kita nggak jadi beli itu, padahal kita sudah merencanakan itu. Termasuk apa gitu ya Pak? Ya. Apa termasuk impulsif buying atau gitu? Tapi nggak baik. Impulse buying, yang lain gitu biasanya. Impulse buying dikatakan impulse buying apabila kita sudah melakukan keputusan pembelian. Kalau belum itu belum. Dan seperti kasih Mbak Lilis tadi, akhirnya dimasukkan ke keranjang gitu ya. Iya. Itu tapi akhirnya membeli tidak? Belum. Membeli tapi bukan yang ada di keranjang, biasanya gitu. Oh gitu. Nah itu sama seperti gini. Saya merencanakan ini, ketemunya dapatnya ini gitu ya. Itu masuk dalam pembelian tidak terencana. Tapi biasanya loh ya, dalam pembelian secara langsung aja pembelian tidak terencana, saya kok agak merasa bahwa karakter Mbak Lilis ini pembelian di lewat online shop itu rata-rata semuanya adalah pembelian tidak terencana. Iya kan ya? Dan kontak iseng-iseng browsing aja, udah dapat ini, udah keranjang, beli. Langsung beli. Masuk keranjang beli gitu kan ya? Itu semuanya itu masuk dalam kategori pembelian tidak terencana. Nah, seperti itu. Ya jangan banyak-banyak loh Mbak. Ya gitu ya. Ya, itu apa ya? Jadi seolah buku ini mengajar kita untuk mungkin jangan agak pelit dikit itu ya. Jangan. Artinya ya belilah barang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, semua butuh Pak, ya udah beli aja. Gitu. Pasti ada yang kebutuhan sama keinginan pasti. Yang diutamakan. Itu teman-teman cendekia. Nanti kalau teman-teman cendekia ingin membaca atau ingin membeli ini bisa hubungin kami gitu. Kan ini terkait tentang stoknya juga ya. Kita juga butuh waktu untuk penggandaannya sampai nanti dikirim ke alamat teman-teman sekalian. Mungkin itu saja Pak Ika. Baik. Terima kasih. Luar biasa sekali narasumber kita kali ini, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan bincang-bincang santai kali ini. Kita jargon nih Pak. Gimana? Berani maju semakin cerdas. Baik, siap. 1, 2. Cendekia. Berani maju semakin cerdas. Oke teman-teman Cendekia, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke. Terima kasih Pak Ika. Terima kasih Mbak Lilis. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum. Dadah, bye-bye.